Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fajrina Nurfalila dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan sedekah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki dan kenikmatan yang berlimpah. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit banyaknya mengenai sedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan untuk melakukan hal yang sangat baik ini. Sedekah itu sangat banyak manfaatnya, maka dari itu kita sebagai manusia dan umat Islam disunahkan untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita ketika kita di dunia maupun di akhirat kelak. Contoh manfaat dan barokah dari sedekah sendiri adalah yang pertama adalah sedekah adalah penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin karena rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan mengurangi. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan menunggu kaya baru bersedekah, namun bersedekahlah agar kamu menjadi kaya. Yang kedua adalah sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang bersedekah niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan melalui rezekinya, akan selalu merasakan cukup dan tidak kekurangan apapun. Berbeda dengan orang yang kikir. Walaupun ia memiliki harta yang banyak, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan cenderung memiliki banyak sekali pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahannya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kikir. Adapun hadisnya, yaitu Rasulullah bersabda bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan hambanya yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu malaikat berkata, "Ya Allah, berikanlah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Ketika kita bersedekah, memang nominalnya berkurang, akan tetapi keberkahannya akan bertambah. Maka dari itu Nabi mengatakan, Qasama lu'ab dimil sodakoh. Tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya pasti berkurang. Akan tetapi jika kita lihat dari sudut pandang yang lain, Nabi SAW selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah. Ini sesuatu yang bisa kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya, karena pada dasarnya orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya. Namun Allah akan mengganti sedekah tersebut dengan berbentuk rezeki-rezeki yang lain kepada keluarganya dan kepada dirinya. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, yang juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Seperti yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah kau yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya, lah kamu dikembalikan. Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari bersedekah. Setelah menyimak ceramah tentang sedekah tadi, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.